Apakah Mams sedang hamil dan sedang menunggu persalinan? Apakah kalau ada mulus-mulus Mams harus langsung berangkat ke tenaga medis? Gimana kalau keluar air-air? Gimana kalau ada perdarahan? Yuk kita bahas. Hai Mams, welcome to my channel. Nama saya Ken, saya seorang dokter kandungan. Hari ini kita mau bahas topik tentang kapan sih waktu yang tepat bagi seorang ibu hamil untuk berangkat ke rumah sakit atau ke tenaga medis terdekat. Nah, ini lahirannya kan bisa di mana-mana ya, Mams. Bisa di bidan, bisa di klinik, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit. Jadi kapan Mams harus berangkatnya? Tentunya yang saya maksudkan di video ini adalah apabila Mams berencana untuk melahirkan normal ya, melahirkan lewat vagina. Karena kalau lahirannya melalui operasi sesar, biasanya udah bisa dijadwalkan dari jauh-jauh hari ya Mams. Mungkin Mams mau nentuin tanggal, mungkin mau menyesuaikan dengan jadwal dokternya atau bagaimana. Itu kalau biasanya operasi sesar sih bisa ditentukan jadwalnya ya. Jadi Mams, apakah kalau Mams merasakan ada kontraksi, mules-mules, sakit pinggang, itu kemudian harus langsung pergi ke dokter atau pergi ke tenaga medis terdekat? Kalau misalnya ada kontraksi, diperhatikan dulu nih sifat kontraksinya seperti apa. Apakah kontraksinya masih bersifat acak, jadi kadang muncul, kadang hilang. Ya kalau seperti itu mungkin bisa ditunda dulu ya berangkatnya. Mungkin Mams istirahat dulu aja sebentar, perhatikan apakah kontraksinya hilang atau tidak. Kalau kontraksinya hilang, maka kemungkinan besar itu adalah suatu kontraksi palsu atau Braxton Hicks, atau kita sebut juga dengan false labor. Nah, kalau seperti itu ya nanti aja ya ke dokter atau ke rumah sakitnya. Jadi nggak perlu panik ya Mams, nggak apa-apa kok kontraksi-kontraksi, mulus-mulus itu memang normal dalam kehamilan, terutama kehamilan yang di akhir-akhir gitu ya, di trimester-trimester akhir, biasanya udah mulai muncul nih kontraksi-kontraksi palsu. Dan makin lama dia akan makin sering sampai akhirnya berujung ke suatu persalinan. Dok, kontraksi itu apa sih? Kontraksi itu adalah proses pemendekan dari suatu otot. Jadi rahimnya Mams, rahim itu kalau lagi hamil kira-kira gede gitu ya Mams, kira-kira segini, itu dia bisa mengalami kontraksi atau pemendekan. Apabila dia mengalami kontraksi dan terjadi terus-menerus, maka lama-lama mulut rahimnya itu akan mengalami perubahan-perubahan. Yang pertama dia bisa menipis, kemudian akan melunak, dan dia juga akan mengalami pemendekan. Makin pendek akhirnya lama-lama dia jadi mengalami pembukaan gitu Mams. Nah mungkin Mams sering denger ya kalau ada pembukaan, mukanya berapa senti dokter? Gitu. Mukanya berapa senti Bu Bidan? Itu artinya itu tadi ya, jadi ada terbukanya mulut rahim, sehingga lama-lama mukanya itu akan lengkap dan yang teraba itu hanya bagian terbawah dari rahim tersebut, bagian terbawah dari janin. Nah kalau pembukanya udah lengkap, biasanya udah deket nih Mam sama persalinan. Rasanya kayak gimana sih dok kontraksi itu? Kontraksi itu yang jelas rasanya sakit sih Mams. Jadi dia sakit, kemudian disertai dengan rasa mulus-mulus. Lama-lama rasanya kayak seperti orang mau buang air besar. Dan kalau Mams raba saat lagi terjadinya kontraksi tersebut, itu perutnya keras banget seperti batu. Nah, gimana dok cara ngebedain kontraksi palsu dengan kontraksi yang sebenarnya atau kontraksi yang sungguhan? Kalau kontraksi palsu seperti yang saya cerita tadi ya Mams, jadi dia kadang muncul, kadang hilang, sifatnya random, acak, tidak ada periode tertentu. Dan biasanya kalau Mams istirahat sebentar, dia akan hilang, dan Mams bisa melanjutkan aktivitas fisik secara normal. Bedanya kalau kontraksi beneran, itu dia sifatnya ada ritmenya, ada keteraturannya. Awalnya mungkin katakanlah 20 menit sekali, 10 menit sekali, lama-lama dia makin dekat, sampai akhirnya di persalinan itu dia bisa sampai 3 sampai 4 kali dalam 10 menit. Dan durasinya itu juga semakin lama semakin panjang, Mams. Di puncaknya itu bisa sekitar 1 menitan. Dan kemudian intensitasnya, rasa sakitnya, rasa kencengnya itu juga semakin lama semakin intens, semakin kuat. Hal-hal seperti ini yang pada akhirnya akan mendorong si janin untuk lahir. Jadi kapan dok harus ke rumah sakitnya? Yang pertama itu adalah kalau jarak kontraksinya Mams itu semakin dekat. Jadi kalau jarak kontraksinya tuh katakanlah masih setengah jam sekali, ya mungkin nanti aja ya Mams. Ditunggu aja sampai kira-kira dia sekitar 5 sampai 10 menit sekali. Nah itu baru Mams berangkat ke tenaga medis. Biasanya sih waktu diperiksa itu mungkin kira-kira sekitar 1 sampai 3 cm pembukaannya Mams. Jadi Mams tenang aja, begitu ada kontraksi jangan langsung panik, jangan langsung ngebut-ngebut ke rumah sakitnya atau ke puskesmasnya gitu ya.
Yang penting hati-hati di perjalanan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Kemudian yang nomor 2 itu adalah adanya keluar air-air atau kemungkinan ketuban pecah ya, Mams. Kalau seperti itu harus hati-hati. Kenapa? Karena ketuban pecah memang adalah salah satu tanda persalinan. Tapi nggak selalu langsung diikuti dengan kontraksi, Mams. Jadi persalinannya kadang-kadang bisa lebih lama. Sementara air ketubannya kan akan mengalir terus, sehingga dia jumlahnya bisa berkurang. Kemudian juga selaput ketuban itu adalah suatu barrier yang melindungi dedek bayi dari mikroba-mikroba atau flora-flora normal yang ada di vagina. Nah, kalau misalnya ada ketuban pecah, selaput ketubannya pecah, maka ada akses nih, Mams, dari vagina untuk masuk ke rongga rahim. Nah, sementara dedek bayinya kan daya tahan tubuhnya masih lemah. Sehingga harus dipastikan kalau ada ketuban pecah, Mams harus periksakan ke dokter atau ke bidan untuk melihat apakah ada potensi masalah di sini. Kemudian yang ketiga itu adalah apabila Mams itu hamilnya udah lewat waktu, jadi udah ngelewatin tanggal HPL-nya tapi belum lahiran. Itu sebaiknya Mams periksakan dulu ya ke dokter atau ke bidan terdekat. Apakah mungkin perlu dilakukan induksi persalinan, atau mungkin masih bisa menunggu, atau mungkin perlu dilakukan operasi sesar untuk melahirkan bayinya. Ini semua nanti tergantung dari hasil pemeriksaannya ya, Mams. Nah, yang keempat itu adalah apabila ditemukan tanda-tanda bahaya dalam persalinan. Tanda bahayanya apa sih? Tanda bahayanya yang pertama adalah bila ada perdarahan. Memang secara normal, dalam persalinan normal, itu ada keluar lendir darah, Mams. Tapi jumlahnya nggak banyak. Jadi kalau perdarahannya banyak, katakanlah bisa ganti-ganti pembalut gitu, ganti-ganti celana dalam sampai basah semua, itu harus segera ke rumah sakit atau ke bidan. Mungkin sebaiknya ke rumah sakit ya, Mams, karena kalau ada perdarahan itu kita harus cepat sih tanganinnya. Tanda bahaya yang lain itu adalah apabila gerakan janinnya berkurang atau tidak bergerak sama sekali. Pada umumnya dalam persalinan memang gerakan janin itu akan cenderung melambat dan kadang-kadang berkurang. Tapi tetap, Mams, tetap harus bergerak. Jadi dalam 1 jam itu harus ada minimal 1 kali episode pergerakan. Kalau misalnya apabila dirasakan kurang dari itu, sebaiknya segera periksakan ya, Mams, ke tenaga medis terdekat. Kemudian tanda bahaya yang lain yang saya mau bahas adalah adanya kejang-kejang atau hilang kesadaran. Nah, kalau Mams nggak ada riwayat epilepsi, kemudian ada kejang-kejang, ini adalah suatu tanda bahaya persalinan karena dia bisa jadi adalah suatu eklamsia. Jadi eklamsia ini berbahaya karena dia merupakan salah satu penyebab dari angka kematian ibu di Indonesia dan di dunia juga. Preeklamsia ini biasanya ditandai dengan tekanan darah tinggi, kemudian adanya kebocoran protein di urin, kadang-kadang juga disertai dengan badannya jadi bengkak-bengkak gitu ya, kakinya, tangannya, mukanya swollen gitu. Nah, tanda yang berikutnya adalah bisa jadi kejang-kejang. Nah, kalau udah kejang ini udah bahaya banget, jadi harus segera bawa ke rumah sakit ya, Moms, Dads. Kalau sampai kejang itu soalnya membahayakan ibu dan bayinya juga. Kesimpulannya, Moms, walaupun saya di akhir-akhir tadi ceritanya yang serem-serem, tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat tuh pada umumnya persalinan tuh normal-normal aja kalau, Moms. Jadi juga jangan terlalu panik. Kecuali kalau ada tanda-tanda bahaya yang saya sebutkan tadi ya. Nah, kalau semuanya smooth, nggak ada masalah apa-apa, Moms bisa tunggu sampai kontraksinya atau mulus-mulusnya itu sekitar 5-10 menit sekali. Nah, baru Moms mulai berangkat ke tenaga medis terdekat. Nah, mungkin sedikit tips juga, Moms, cari rumah sakit atau cari dokternya atau cari bidannya. Jangan yang jauh-jauh dari rumah ya. Jangan yang jaraknya 20 km, ya kalau bisa cari yang deket-deket aja. Kalau bisa malah tinggal nyebrang jalan udah sampai ke Bu Bidan gitu ya. Atau mungkin ke tetangga sebelah gitu kalau ada yang bidan. Sekali lagi jangan panik ya, Moms. Demikian video ini, semoga membantu. Dan saya doakan semoga persalinannya lancar, aman. Semuanya sehat ya, ibu, bayi, semuanya baik-baik saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau Anda suka, tolong di-like, tolong di-share, dan tolong subscribe ke channel ini juga ya. Nanti kita bahas topik-topik yang lain. Oke, bye-bye.